Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini perkenalkan nama saya Nabil Isa Muyasar dari Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024. Saya dari Praktikum C dengan NIM 3 digit terakhir 066. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang praktikum sistem embedded ke-10, yaitu soal modul FreeRTOS bagian Q dan semaphore. Nah, pada praktikum ini kita itu melakukan modul pengenalan FreeRTOS, lalu implementasi Q, QW, dan semaphore. Oke, kita lanjut. Nah, masalah pada sistem multitask yaitu yang pertama itu ada task berjalan bergantian atau preemptive. Nah, lalu ada risiko akses bersamaan pada resource, lalu memicu race condition dan deadlock. Nah, di sini kita lihat di contohnya itu ada task A dan task B saling berbarengan ya. Jadi global resource UR-nya itu bertabrakan seperti itu, memicu deadlock. Kita lanjut. Lalu pengantar komunikasi antar task atau IPC. Nah, di sini ada data transfer sama event scenes. Mekanismenya itu komunikasi yang sangat aman, memisahkan pengiriman data dan sinkronisasi, menjadikan desain sistem terprediksi dan deterministik. Lalu ada Q konsep dasar. Di sini ada in dan out. Nah, untuk lebih jelasnya itu Q adalah antrean pesan berprinsip first in dan first out. Lalu ada mentransfer data antar task dan secara thread safe. Lalu task bisa menunggu tanpa metode polling, karena kalau polling dia ibaratnya sang penerima task itu dia mengecek gitu, meskipun tidak ada trigger. Nah, kalau tanpa polling itu memang menunggu trigger baru dia melakukan tasknya. Di sini ada QW, operasi dan pola. Dan di sini sensor node produce lalu mengirim ke queue buffer. Lalu queue buffer mengirim ke log node dan log node mereceive consumernya. Lalu pola ideal untuk arsitektur produce consumer ini operasi utama meliputi create, send, and receive. Mendukung penentuan batas waktu timeout. Lalu semaphore konsep dasar yaitu ada signal or event dan tidak ada payload. Nah, bertindak sebagai token atau izin akses. Fokus utama pada sinyal event system terdiri dari binary and counting semaphore. Binary semaphore, sinyal event tunggal, hardware input, lalu tertrigger wake up dan membangunkan task menjalankannya. Lalu nilai benar pembatas status antara 0 dan 1, ideal untuk notifikasi event dari interupsi. Jauh lebih efisien daripada teknik pooling. Lalu counting semaphore, manajemen resource terbatas, task 1, task 2, dan task 3. Nah, di sini tergantung pada kapasitasnya, bisa menampung semua task atau tidak. Nah, di sini pertama itu menghitung ketersediaan resource dari 0 hingga n. Lalu membatasi tingkat konkurensi sistem, lalu sangat cocok untuk mengelola pool resource. Lalu di sini ada mutex melindungi resource bersama. Dan di sini ada full share resource task A itu terblok ya. Jadi task B itu tidak bisa menginterupsi task A. Jika ada mutex dan mekanismenya itu mutual execution untuk resource bersama, melindungi peripheral seperti UR, I2C, dan SPI, dan juga mencegah data korup akibat proses interleaving. Lalu ada ISR dan Form ISR API. ISR dilarang keras memanggil API biasa. Lalu wajib menggunakan varian fungsi khusus from ISR. Lalu pindahkan beban komputasi berat ke task. Nah, dari software ke task ISR dan hardware-nya ISR. Lalu fitur IPC lainnya, task notification and timer. Jadi dari task 1 dan task 2 ada execute function timernya. Task function notification signal itu eventnya sangat ringan, pengganti semaphore untuk signaling task spesifik. Software timer eksekusi fungsi berbasis waktu.
Ada pitfall umum jebakan sistem. Penuh memicu kegagalan pengiriman data. Terjadi deadlock jika lock tidak dilepas. Priority inversion mengganggu tingkat responsivitas sistem. Ada matriks dan keputusan pemilihan IPC. Ada data payload dan single event. Jika QA memakai keduanya, jika semua port tidak memakai event, tapi hanya tidak memakai data payload, tapi hanya memakai event. Lalu jika mutex juga memakai event, lalu di sini dia resource tidak ya, dan signalnya iya. Lalu QA dirancang untuk mentransfer data, lalu semafor solusi terbaik untuk sinyal event, mutex kunci utama proteksi resource eksklusif. Nah, oke, kesimpulan panduan penggunaan primitif RTOS efektif mencegah kekacauan data, pisahkan proses akuisisi data dan outputnya. Sistem terbukti lebih modular dan deterministik. Nah, oke, setelah ini kita akan masuk ke penjelasan program secara singkat. Penjelasan secara singkatnya nanti kita masuk ke VS Code-nya. Oke, kita pindah ke VS Code. Nah, oke, kita sudah ada di dalam VS Code. Dan di sini seperti biasa kita menjelaskan secara singkat saja untuk RTOS task semafor. Di sini seperti biasa kita include untuk library-nya. Di sini yang dibutuhkan apa aja, free RTOS dan semafor. Sini task. Lalu di sini ada define, kita menggunakan DHT. Kita pindahkan ke pin-nya sesuai yang kita mau, button dan LED-nya. Terus ini ada I2C port, SDA GPIO-nya kita pakai di 21, SCL-nya dipakai di 22. Lalu I2C frekuensinya kita pakai di 100.000 Hz. Lalu define I2C LCD-nya address-nya di 0x27. Lalu define LCD RS-nya di 0x01, lalu LCD N-nya di 0x04, LCD BL-nya di 0x08. Lalu define button debounce MS-nya di 200. Lalu sini ada function static semafor sesuai library-nya X button semafor 0. Lalu juga LCD mutex-nya juga sama. Ada static ESP error LCD with expander unit data. Nah, sini kita static ESPR LCD pulse enable. Nah, di sini kita mengecek apakah ESP-nya sudah oke, ada error atau tidak. Lalu di sini ada datanya, unit datanya. Di sini jika data terproses dengan baik, maka dilanjut. Lalu di sini ada tasknya. Di sini semafor tag LCD comment. Di sini menampilkan ke LCD-nya show lines. Lalu static RP, ESP-nya ini adalah conf I2C mode master sesuai konfigurasinya. Lalu di sini ada VTask delay untuk delay-nya, lalu send enable ESP ROM delay as. Lalu di sini ada GPIO set direction untuk DHT GPIO mode output. Lalu di sini FDHT wait level 100. Nah, ESP error timeout jika tidak sesuai. Oke. Lalu sini ada task button handler. Sini juga last press stick. Sini memengaruhi dari delay-nya untuk button. Terus ini ada task normal display untuk display ke LCD-nya. Nah, sini. Oke. Untuk penjelasan programnya seperti itu ya. Nah, di sini kita juga menguploadnya menggunakan platform I/O. Di sini konfigurasinya itu menggunakan ESP32, boardnya ESP32 dev dan frameworknya Arduino. Lalu monitor speednya, baud rate-nya 115.200. Seperti itu. Oke, sekian dari penjelasan program dan materinya. Lalu setelah ini kita akan lanjut ke bagaimana saat kita mencobanya ya. Jadi video praktiknya nanti kita akan tampilkan. Oke, kita lanjut ke video praktiknya.